Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di desiminasi TKG PJOK tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pihak kementerian melalui Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang di mana tahun ini kita ada 64 fasilitator desiminasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memandu hampir sekitar hampir 400-an lebih lah Bapak Ibu guru PJOK seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya mungkin di sini Ibu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya itu Suprianto ya Bapak Ibu ya. Saya asli kelahiran Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur ya. Saya lahir 32 tahun yang lalu ya, di tahun 92, yang dimana kadang-kadang saya ini dikira orang Jawa Bapak Ibu karena namanya Suprianto gitu, tapi dibuatkan oleh orang Jawa sih. Kebetulan ada tetangga dulu Bapak orang Jawa, itu dibuatkan nama Suprianto, katanya kalau mau ini senang olahraga anaknya kasih nama Suprianto. Nah, akhirnya dikasih nama Suprianto. Nah, saya asli dari Mas Bage, Bu. Saya kebetulan sekarang ditugaskan di SD Negeri 2 Sleman, Ibu, mulai tahun ini. Yang awalnya saya ke KLU itu pada tahun 2019, itu melalui tes CPNS dulu, ditempatkan di SD Negeri 2 Salut di Kecamatan Kayangan, tapi sekarang sudah dipindahkan ke sini di SD Negeri 2 Selengan di Tampes itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ini perkenalan singkat saya Bapak Ibu terkait tentang biodata saya, dan saya insya Allah nanti dalam prosesnya bukan sebagai pengajar ya Bapak Ibu, atau bukan menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya di sini tuh memfasilitasi Bapak Ibu untuk bagaimana caranya kita bisa sama-sama belajar untuk lebih memaknai lagi tentang tugas kita sebagai guru PJOK di dunia pendidikan kita, Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya perlu saya tahu dulu Bapak Ibu, yang sudah hadir di sini, mungkin kita kenalan dulu ya dari Bapak Ibu peserta juga, supaya saya tahu gitu Bapak Ibu dari mana dan sekolahnya di mana. Mungkin kita mulai dari Bu Fitriani dulu, mungkin mumpung Bu Fit ini sendiriannya ini perempuan ini. Kalau di kelas saya kemarin ada 2 orang gitu. Mungkin dari Bu Fit dulu, silahkan dikenalkan dirinya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Fitriani, tugasnya di SDN 1 Gili Indah, tepatnya di SDN 1 Gili Air. Kalau asalnya dari Sumatera Selatan. Wih, jauh sekali Bu ya. Ibu ke KLU dari tahun berapa Bu? Sejak lulus CPNS Di tahun? edisi Corona. Oh ya, sama kayaknya. Sama kita jadinya Bu ya. Itu mungkin seangkatan tapi nggak pernah ketemu gitu Bu ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu atas perkenalan singkatnya. Ya. Mungkin lanjut Pak Iman, bisa diperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang lain supaya kita tahu. Ya, ini mohon maaf saya matikan kameranya karena emang gelap daripada nanti. Iya. Benar ini itu. Nggak kelihatan ini Pak. Iya. Giginya aja. Ya. Mungkin teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Iman Firmansyah, asli saya dari Bandung, Jawa Barat.
Jawa Barat, tapi biasanya kalau orang Jawa Barat itu tidak mau dibilang orang Jawa ya, orang Sunda. Orang Sunda Karena ya benar. ya karena sukunya suku Sunda, bukan suku Jawa. Gitu. Okay. Saya di Lombok dari tahun 2017 sebelum gempa, tapi saya keterima CPNS bareng Bu Fitri, Pak Ali ini yang saya kenal seangkatan ini 2020 ya CPNS terakhir. Nah ini kalau Pak Suprianto ini saya malah nggak tahu masa seangkatan gitu. Saya 2019 Pak. Oh ya di atas. Duluan saya jadinya ya duluan Pak Suprianto. Kalau yang saya kenal ini kan Bu Fitri, Pak Ali ini barengan memang tahun 2020. Ya. Bapak tugas di mana Pak? Oh saya tugas di SD Negeri 1 Teniga di Tanjung. Oh, Teniga. Ya kebetulan saya juga tinggal di Tanjung jadi deket lah. Terima kasih Pak Iman atas perkenalan singkatnya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu Bapak Guru ya. Oke. Baik, mungkin Pak Ali selanjutnya bisa mungkin sedikit dikenalkan dirinya supaya mungkin kita sama-sama tahu di sini. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Nurdin, tugas di SDN 2 Pemenang Barat sama Pak Hairil. Iya. Tinggalnya di Karangbaru, Mataram. Jadinya setiap hari PP terus, Pak. Ngeri, Pak. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat, Pak. Amin. Demi tugas kita, Bapak. Iya. Terima kasih Pak Ali atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya mungkin Pak Agus, silahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Hadi. Tempat tugas di SD Islam Al-Kausar Telokode. Oh, Telokode yang tadi ya. Untuk saya tempat tinggalnya ini di sini sama juga di Telokode. Jadi alhamdulillah nggak kayak teman-teman ini jauh-jauh tempat tinggalnya gitu. Iya, agak jauh ya. Kalau saya cuma jalan kaki aja ke sekolah. Oh iya, itu simpel ya Pak. Ya. Simpel. Terima kasih Pak Agus atas perkenalan singkatnya. Nah, mungkin selanjutnya Nijam Kinan nih Pak Nijam. Ini sebenarnya kenal saya cuma mungkin diperkenalkan kembali gitu. Pak Nijam. Pak Nopi ini ya, Pak Nopi, Pak Nijam ini. Pak Nijam Kinan. Pak Nopi ya. Ini kayaknya lagi ngewasit ini. Enggak, saya pakai akun anak ini, Pak Pasir. Oh iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang zikiran ini, ada orang meninggal. Masya Allah, ya itu. Kirain nonton bola nih Pak. Lah, Pak Iman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Bos. Kebetulan Pak Pasil semua yang kenal nih tim-tim yang ini ya. Ada di grup ini. Mungkin enggak sih kita, mungkin saya nih dianggap senior mungkin. Makanya jadi pembeli. Perkenalkan nama saya Nopiardi SPD. Tempat tugas SDN 6 Pemenang Barat yang sekarang nomenklaturnya menjadi SDN 3 Menggale. 3 Menggale ya. Ya, hobi saya udah tahu kan Pak Pasir. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita sambil sharing Pak ya. Insya Allah tolong dibantu. Sama-sama Pak. Nanti kita sama-sama sharing saja. Terima kasih Pak Novi atas perkenalan singkatnya. Oke, selanjutnya mungkin Pak Murdani. Pak Murdani ya. Halo, cek. Oke, silakan Pak Mur. Bisa nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murdani.
asal dari Santong, Kecamatan Kayangan. Oh iya. Terus Saya tugas di SD Negeri 2 Pemenang Timur. oh di Pemenang Timur. SD 2 Pemenang Timur ya, kebetulan tempatnya di Terengan. Oh iya Terengan ya. Tanah Ampar. Terus ya mungkin itu aja dulu Pak. Ya terima kasih. Sida sekarang ditinggal di mana Pak? Saya tinggal di BTN Singgar Penjalin yang di Lendang iya. Berora. Berarti ke Santongnya kadang-kadang ya Pak? Kadang-kadang kalau ada acara ya. Ya tadi habis main di lapangan Santong cuma sama teman-teman kakak. Oke Pak, terima kasih Bapak Pak. tugasnya di mana Pak? Saya di SD 2 Selengan Pak, di Tampas Pak. Di Oh, Tampas itu ya, di pasar itu, dekat pasar. Iya, berarti enggak jauh. Gitu. Tapi saya kontraknya di Lokorangan Pak. Oh, di SD masih Kayangan kontrak nih Pak. Ya enggak, ini di Lokorangan tinggal. Ini ya, gitu. Oh, tinggalnya di Lokorangan gitu. Iya, tinggal di Lokorangan. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Salam kenal juga. Terima kasih banyak Pak atas pemahaman singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik, Bapak-bapak guru dan Bapak Ibu guru hebat ya. Terima kasih atas pemahaman singkatnya. Mungkin nanti yang belum masuk di tempat kita ini untuk bergabung, mohon juga sambil dihubungi ya Bapak Ibu ya, supaya kehadiran itu juga nanti bisa terlihat gitu. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu, mengingat nanti kita sebenarnya di sini tuh tadi ada sedikit makluman gitu. Ternyata kita harus menyampaikan sekarang itu yang paling tidak 2 PPT. Insya Allah cukup waktunya untuk 2 JP ini kita usahakan cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan di awal ini Bapak Ibu tetap ya mungkin harus semangat ya, karena jujur PKG PJOK ini bagaimana sih caranya kita itu benar-benar meningkatkan kualitas kita Bapak Ibu dan menjadikan apa istilahnya pembelajaran kita di sekolah itu lebih bermakna kepada peserta didik. Jadi supaya tidak ada yang guru-guru yang mungkin yang guru mapel atau guru kelas yang lain gitu yang bilang apa sih guru olahraganya sekedar main bola saja, supaya tidak ada lagi mungkin mindset atau pandangan-pandangan seperti itu Bapak. Jadi mungkin saya langsung saja Bapak Ibu, saya izin share screen nanti sambil kita diskusi ya. Tapi mungkin sebelum itu nanti kita mungkin akan menentukan dulu Bapak Ibu, ini mungkin ketua kelas kita itu mungkin harus ada Bapak Ibu. Jadi nanti ketua kelas itu bisa menjadi koordinator kita di kelas kita ini supaya kegiatan kita ini ya tetap kontrol ya, berjalan sebagaimana yang seharusnya kita sangat. Insya Allah Bapak Ibu dengan waktu yang 3 bulan ini serasa enggak ada anunya Bapak Ibu, enggak ada rasanya menurut saya pribadi gitu, karena saking serunya kita bersama terus belajar itu tiba-tiba kok udah 3 bulan gitu. Apalagi ketika nanti kita sudah tatap muka itu, kita kemarin kalau kita itu 8 hari, kalau yang ini diseminasi ini katanya 7 hari itu kita terus bareng itu kayak pas hari-hari terakhir tuh anak tidak pengen pulang ini. Padahal awalnya kita jenuh gitu. Ini bisa enggak 8 hari gitu. Nikmat enggak, senang enggak kita, dan ternyata seru Bapak Ibu kita. Itu. Tapi kalau kemarin kita itu di BGP ya, di penginapannya juga langsung di BGP itu ada 64 peserta itu. Oke, mungkin itu sedikit motivasi Bapak Ibu. Insya Allah kegiatan ini mudah-mudahan bermakna bagi kita semua. Dan di sini sekali lagi kita tidak ada yang paling bisa, mungkin paling pintar menurut Bapak Ibu. Saya juga bukan seperti itu. Di sini juga saya belajar. Kita sama-sama membenahi
pembelajaran PJOK kita supaya lebih berpusat pada peserta didik, bermakna bagi kehidupan mereka, serta efektif dan relatif untuk pelaksanaannya nanti Bapak Ibu. Mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk Izin dulu Pak Fasil, izin dulu. Oke. Katanya mau pemilihan ketua kelas. Ya, mungkin kita tunggu yang lain hadir dulu nanti. Izin nih Pak Fasil nih, mohon maaf ini. Kebetulan ini kan siang juga lagi sibuk-sibuknya mengikuti PPJ ini. Yang jelas saya kalau mau ditunjuk mohon maaf nggak bisa. Yang saya sarankan nih Pak Iman sama Pak Ali nih cocok ini. Ya, oke. Yang dua orang nih. Kalau saya mohon maaf aja Pak Fasil nggak bisa. Oke. Ya. Kebetulan ya insya Allah Pak Guru nanti kita lihat situasinya karena di sini kan ada tinggal 4 orang nih yang belum bisa bergabung karena mungkin terkendala sinyal ataupun lagi ini kan Pak siapa tadi Pak Pak Mudan siapa namanya lupa saya itu yang katanya meninggal orang tuanya gitu. Ya mungkin Pak Subhan namanya. ya Pak Subhan, astagfirullahaladzim ya Pak Subhan. Pak Subhan itu katanya sedang meninggal. Nanti insya Allah mungkin beliau segera cepat bergabung supaya nanti mungkin di akhir sesi ini kita pemilihan sebentar supaya di luar room ini kita nanti setelah kita mungkin live streamingnya kita matikan Bapak Ibu ya supaya tidak mengganggu jamnya live streaming kita ini Bapak Ibu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kita nanti oke ya saya izin share screen Bapak Ibu. Nah, sebentar. Saya pakai 2 laptop ini Bapak Ibu untuk kegiatan ini supaya ini kita bisa lihat kita kontrol gitu Pak. Nah, oke baik Bapak Ibu di sini sedikit ya tentang kegiatan kita pada pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita orientasi program pengembangan potensi guru PJOK tadi mungkin sudah dilakukan juga oleh pihak PGP ya, di mana kegiatan PKG PJOK ini pada tahun 2024 ini sangat antusiasnya kemarin sangat banyak sebenarnya Bapak Ibu, cuma karena piloting PPG ini akhirnya banyak yang mundur gitu. Tapi insya Allah mungkin Bapak Ibu yang lain, mari kita manfaatkan kesempatan ini karena jarang-jarang sekali ada program pengembangan kompetensi bagi guru PJOK selama ini Bapak Ibu. Yang setahunya kita paling tidak kita hanya di MGMP, mungkin kita nonton lewat YouTube atau sekedar mengikuti webinar itu. Tapi di sini selama ini setelah saya pelajari Bapak Ibu cukup lumayan banyak, lugas, jelas, tegas juga terkait tentang bagaimana seharusnya gitu kita itu sebagai guru PJOK ya paling tidak kompetensi kita manfaatkan, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu kita manfaatkan benar Bapak Ibu. Jadi banyak sekali sebenarnya, tapi hanya saja mungkin kita tidak sadar bahwa itu loh sebenarnya yang harusnya, yang sebaiknya, ataupun yang mungkin harus kita lakukan. Betul. Tapi nanti sekali lagi di sini kita sharing Bapak Ibu, bukan saya pintar atau paling bisa, tidak. Saya juga jujur kan tetap belajar. Jadi di sini nanti kita sama-sama berbagi Bapak Ibu. Karena mungkin pengalaman Bapak Ibu juga seru-seru mungkin banyak juga gitu. Jadi itu mungkin bisa kita sharing di sini Bapak. Ya. Oke lanjut Bapak Ibu kita next ya kita next ya. Oke
Ini tadi sudah kita salam pembuka ya. Selamat datang dan Bapak Ibu pagi peserta PKG PJOK ini ya. Kita sama-sama. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang beragama selain Muslim nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Kayaknya semua Muslim tuh Bapak Hasil. Oh, Saya alhamdulillah. Muslim semua kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini karena di sini tuh kan sosial emosionalnya besar sekarang kementerian Bapak Ibu, jadi kita harus ucapkan semua. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita di sini juga sama ya Muslim semua. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya tadi sudah mungkin tuh ya foto sengaja saya tak masukkan Bapak Ibu, karena mungkin bisa dilihat langsung lah gitu. Ini pengarahan sebagai fasilitator. Oke, lanjut. Jadi di sini sekarang mungkin kita di kolom chat Bapak Ibu, ada di kolom chat itu mungkin di sini ada kita sekedar berbagi ya, berbagi Bapak Ibu. Kira-kira kalau tadi mungkin ada juga yang belum kita perkenalan. Di sini nanti Bapak Ibu menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan nama satu benda itu yang bisa, yang benda hidup ataupun dia mati yang dapat menggambarkan Bapak Ibu itu sebagai apa, dan mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin kayak saya, Suprianto, ya bola, alasannya ya, penyemangat hidup lah, gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Silahkan Bapak Ibu, bisa dikirim di kolom chat Bapak Ibu. Ini di, kalau yang di laptop itu ada gambar pesan itu di pojok kanan bawah. Silahkan bisa ditulis Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu silahkan di kolom chatnya. Sebagai nama, terus nama benda yang Bapak Ibu inginkan dalam hidupnya dan alasannya memilih benda itu kenapa Bapak Ibu. Langsung di kolom chat mungkin bisa. Silakan Bapak Ibu. Masih belum ada yang ngirim. Singkat-singkat tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting itu menggambarkan Bapak Ibu sendiri. Silakan Bapak Ibu. Ulang-ulang Bapak Hasil, gimana tadi ulang. Dituliskan di kolom chat itu nama, terus nama benda yang Bapak inginkan, serta alasan memilih benda itu seperti apa. Gitu. Kayak ini Pak Iman Firmansyah, koala. Saya itu Pak Nizam ya. itu, pendiam tuh. Ya, pendiam dan senang beralasan. Pendiam dan senang beralasan ya. Oh, Pak Nopi. Gimana Pak Iman? Itu kayak punya saya, itu kan saya pendiam dan senang bermalas-malasan. Wih, luar biasa kata-katanya itu. Itu mungkin bisa ditulis yang lain Bapak Ibu, silahkan dikirim yang lain chatnya. Itu ada nama, terus benda hidup atau benda mati, dan alasan memilih benda hidup benda mati itu apa. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, kewajiban dirinya. Ya, ini Pak Ali ya. Pak Ali, ikan koi, santai dan senang di zona nyaman. Keren-keren Pak. Pak Lalu Sapan Hakim. Nih Pak Sapan sudah bisa hadir ya.
karate karena saya hobi sama karate. Wih, ya ini sering main pukul nih. Mudah-mudahan main pukul pas ditanding aja Pak Sofwan ya. Oke, lanjut yang lain Bapak Ibu. Siap Pak Basil. Mungkin yang lain Pak Novi Adi ya, wasit sepak bola, karena jadi wasit kita banyak dikenal sama orang. Ya benar-benar. Saya juga kenal dekat sama Pak Novi itu ya karena sering mimpin saya main. Gitu. Itu yang bikin kita kenal sama Pak Fasil dulu kan? Iya. Pemenang dulu. Jadi pemain sewaan. saya masih gerupuk masih. Yang lain Bapak Ibu bisa ya. Mungkin sambil Pak Basil senang sama Pak Kopak ya. Iya, insya Allah kalau masih ada beberuknya aman Pak. Nah, Pi, gelisah Pi. Mungkin Pak Ali nih bagus nih jawabannya nih. Bukit ya, bukit. Air selalu dicari. Nah ini kira-kira maksudnya apa Bukit? Bisa kita dijelaskan sedikit? Air selalu dicari. Gimana Bukit? Air apa dulu nih Pak? Saya belum jelas. Makanya ini perlu dijelaskan sama Bukit ini. Sila Bukit. Air itu kan semua orang butuh itu. Ketika dia dibutuhkan dalam takaran yang pas, dia akan bisa menjadi teman, menjadi bagian dari orang itu sendiri. Tapi ketika dia apa namanya? Ketika dia banyak, maka dia tidak akan dibutuhkan lagi. Ya. Bentar dulu Bukit masih kurang airnya di gili air. Itu makanya perlu air ini. Ini kan sifat orang gili air sekali ini yang saya keluarkan. Jadi kita harus jadi seperti air di sini. Air Nopi. Keadaan nih Pak Nopi dia lagi jahat keadaan. Curhat rupanya Bukit ini. Nopi, air caglis di Nopi. Tenang Pak, masih beli air galonan untuk makan minum ini. Siap. Terima kasih Bu Fit atas pencapaiannya. Mana harus dicari ini katanya ya. Sebentar ini Bapak Ibu siapa yang mungkin peserta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi Zoom nih, bos kami dulu. Oke, aku dari Fasil sebentar. Oke, mari chat lah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi Bu Fit ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, di mana air ya selalu dicari kayak kita mungkin air. Kalau ada yang haus Bapak Ibu bisa diminum juga Bapak Ibu. Ya, memang harus dicari Bu Fit. Terima kasih banyak. Mungkin satu lagi, ini Pak Ali nih, menarik sekali nih, kan koi ini santai dan senang di zona nyaman. Pak Ali nih bisa dijelaskan ini kenapa nih bisa? Asik okay. Ya, karena saya tidak terlalu senang apa ya beraktivitas di lebih dari kapasitas saya dari seorang guru. Jadi makanya saya ambil ikan koi saja. Oh iya, jadi Pak Ali ya santai gitu Pak Ali ya. Kalau sudah mengajar ya ajar gitu Pak Ali ya. Nanti kalau sudah di rumah ya sama di rumah gitu Pak Ali ya. Nanti calon ketua kelas tuh Pak Fasil. Iya. Jangan. Tapi sering Pak Ali ya kalau kayak olahraga sore sering juga ya Pak gitu. Iya sering. Tapi sekarang lagi Pak Fasil. Ada anak kecil jadi tidak pernah olahraga lagi. Kecapean ya.
Ya, Ya lembur namanya terus. gitu. Olahraga malam bagaimana Pak Ali? Nggak bisa itu, harus gas terus, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya ya. Oke, Pak Nasir, sama-sama. Ya, senang. Mungkin ya beda-beda kita. Saya juga gitu Pak Ali ya, saya juga kalau sudah di rumah tuh ya kadang di depan laptop kayak gini gitu. Kemarin cuma sekarang itu lagi benar-benar padatnya kegiatan gitu ya, mau enggak mau lah hitung-hitung saya menambah ilmu juga. Apalagi kemarin sempat diundang di guru-guru kelas, Pak nih kok guru olahraga jelasin guru kelas gitu kan, tapi ya gas terus Pak gitu, insya Allah. Yang penting kita berbagi Pak, selama itu baik insya Allah bisa kita jalankan gitu. Oke, Pak Oke, Ali. baik, terima kasih Pak Ali atas masukan alasannya tadi memilih. Oke, yang lain juga bagus-bagus Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini HP saya nih bunyi terus sih. Oke, lanjut Pak. Ya, terkait tentang jadwal Pak Bu, nanti kita kayak ini sebenarnya jadwal yang ya paling tidak fleksibel lah, nanti kita Pak Ibu. Sekarang orientasinya 45 menit, tatap maya untuk kita ada modul lagi yang satu sebenarnya Bapak Ibu, tapi sebentar kita akan buka karena kita di orientasi ini dulu. Oke, ini tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ya, fasilitator dan peserta saling mengenal ya, kita sudah laksanakan tadi. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, di mana bagaimana caranya seperti yang tadi kita bisa menuntun anak ini Bapak Ibu ya, untuk kualitas hidup mereka supaya nanti pembelajaran PJOK ini bisa mereka ingat untuk menjadikan pembelajaran mereka ketika nanti mungkin sudah dewasa. Oh dulu saya diajar begini loh sama guru saya, guru olahraga, oh ya manfaatnya kalau lari itu begini. Nah itu mungkin seperti itu. Yang ketiga itu peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Ya seperti tadi mungkin sudah agak sedikit sharing ya, masuk bukit juga ini kayaknya mati lampu, dia begini ya. Ada yang terkendala mungkin PPG, ada yang terkendala mungkin karena keluarga atau apa ya, itu mungkin sudah juga bisa kita ya selesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, sebentar mungkin ini bisa juga kita laksanakan. Selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira Bapak Ibu, lagi-lagi kita mungkin bisa dituliskan tujuan, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa ditulis lagi mungkin di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kira-kira Pak Ibu. Bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Singkat-singkat tak apa-apa Bapak Ibu, yang penting sesuai dengan apa yang menurut Bapak Ibu kira-kira tujuan yang penting lah dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah gitu. Ya, sambil ya bisa sambil ngopi Pak, enggak apa-apa. Silakan ya, singkat-singkat enggak apa-apa. PJOK itu ya karena pelajaran yang berintegrasi. Kalau saya sih berintegrasi ya, berintegrasi dengan pelajaran yang lain. Nah, silakan Pak Ibu ya, Pupit, ayo. Apa kira-kira menurut Ibu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
kita tulis di kolom chat Bapak Ibu. Masih terdengar ya suara saya Bapak Ibu ya? Mengasah minat dan bakat anak. Pak Lalu Sapuan, gitu. Terima kasih, benar Pak. Mengasah minat ya. Lagi kita guru olahraga itu kan kalau udah tahu anak senang bola itu, ayo kita jadikan dia main bola. Senang voli, ayo kita jadikan main voli. Tujuannya adalah dari Pak Novi meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Nah, terus luar biasa Pak. Ya, dari Pak Lalu juga tadi ini menginspirasi sekali mengasah minat dan bakat anak. Dari Pak Novi meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Biasa. Memang kita harus olahraga itu mencegah lebih baik daripada mengobati prinsipnya. Dari Bu Pit tidak hanya fisik tetapi mental, emosional, health ya, hati dan pikiran, intelektual. Terus luar biasa. Kayak pinter membuat Ibu Pritnya namanya kata-kata motivator ini. Pak Iman, Bukan Pak. Saya jawab sebentar Pak. Itu pelajaran pertama pas saya kuliah olahraga. Itu yang ditanamkan dosennya ya, begitu ya. Nah ini kan sedikit lagi kita dapat pemahaman yang lebih mengena lagi ya, tetap itu tentang tujuan dari PJOK itu ada di sekolah gitu. Yang lanjutnya Imam Firmansyah, tujuan untuk mendorong pertumbuhan fisik, pengembangan psikis dan perkembangan motorik lengkap. Ya, afektif, psikomotor, ya kognitifnya ya, lengkap sekali. Luar biasa Pak Iman. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang nanti sambil tadi Bu Pit sudah bilang, ini pelajaran pertama dulu pas kuliah itu dikasih shock terapi ya bahwa PJOK itu di sekolah itu harus begini ya gitu ya. Sama dosen. Terima kasih Bapak Bu. Pak Ali ya mengajarkan manfaat olahraga bagi kesehatan ya luar biasa Pak. Ya memang ini semua tujuannya kita semua ya seperti ini Bapak Ibu. Tujuannya sangat banyak sebenarnya, makanya ya memang tak boleh loh PJOK itu ditiadakan. Apalagi sebenarnya kalau kita dikurangi jamnya itu, wah ini nggak seru gitu. Sekarang kalau saya nggak salah itu katanya di SMA itu 2 jam itu katanya Bapak Ibu. Tuh kalau di SMA. Kalau kita yang di SD ya masih lah bisa jam 4 jam. Tuh ya, mengajarkan olahraga. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk memberikan tanggapannya, dan luar biasa tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini ya memang benar Bapak Ibu ya. Memang kita kayak memberikan pemahaman tentang kesehatan, bagaimana caranya membina anak-anak juga supaya mereka bisa menjaga kesehatan. Seperti itu juga itu sangat penting itu di sekolah kita. Untuk kita ajarkan kepada peserta didik juga. Itu mengembangkan minat bakat mereka juga iya. Kita mau arahkan mereka menjadi seorang atlet aja sekarang itu juga merupakan sebuah profesi Bapak Ibu ya. Profesi yang wah hasilnya itu lumayan kalau memang sudah kayak nasional itu gitu, sebagai atlet nasional itu kan sampai beratus-ratus juta gitu bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat itu saat mengikuti event, dan apalagi bisa menyumbangkan medali bagi negara kan, wah lumayan sekali Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang finansial. Oke, Pak Murdani juga tadi mengembangkan minat
anak dalam bidang olahraga. Terima kasih, luar biasa Pak Mudani ya. Jadi semuanya Bapak Ibu itulah tujuan yang memang seharusnya ada di sekolah terkait tentang pelajaran PJOK. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah betul PJOK untuk prestasi di Asian Games 40 tahun terakhir ini? Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini tidak menunjukkan signifikan penurunan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ada sedikit informasi Bapak Ibu ya terkait tentang ini, saya sudah catat gitu tentang program PJOK ini, di mana tindak lanjut dari Kemendikbudristek itu terhadap Peraturan Presiden yang nomor 88 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional yang bertujuan memberikan bakal dan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang bisa membuat pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Jadi akan terus digaungkan itu tentang desain besar olahraga itu supaya nanti bisa menghasilkan atlet-atlet terbaik yang bisa membawa nama besar negara kita yaitu Indonesia. Makanya sekarang kan ada istilahnya kayak apa kemarin itu diresmikan kita sudah punya kategori, terus sekarang itu kakak yang kemarin dibuat itu di Kabupaten Botara, lupa saya tuh, yang sekarang bisa dinaungi oleh provinsi juga, itu mungkin diikuti perwakilan dari setiap kategori kecamatan itu dijadikan satu gitu. Tuh. Mungkin Pak Novi itu mungkin Pak. Oh nah Igornas lupa. Saya sebenarnya mau masuk Igornas Pak waktu itu kemarin, cuma ada kendala data saya yang saya urus ini, waduh, saya katanya enggak boleh itu. Oh ya dah apa-apa sih. Itu Bapak Ibu dari Igornas juga. Tapi kita di NTB mungkin termasuk terlambat. Yang saya tahu di provinsi yang lain itu seperti itu. Igornasnya itu, kalau mencari atlet itu sampai ke ujung-ujung desanya katanya gitu. Ujung-ujung desanya, sehingga kayak di Sulawesi itu lumayan sekali itu kalau kegiatan PON atau apa itu tadi yang mereka dapat ya. Kebetulan dulu saya di kuliah PPG-nya di sana, Bapak, jadi lumayan tahulah tentang perkembangan di Sulawesi itu, terutama di Makassar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Satu mungkin yang bisa rasain, satu atau dua orang. Apakah benar gitu betul PJOK sebagai hiburan? Sangat-sangat betul Pak Fasil. Sangat-sangat betul. Menyenangkan ya Pak ya. Bikin Ya, senang. karena kalau enggak masuk guru olahraga tetap ditanyakan sama murid-muridnya. Ya. Kalau guru matematika gitu. Wih, senang mereka. Oh ya, gitu. Ya, memang kita itu sering dicari ya Bapak Ibu. Jadi kita itu menyenangkan sebenarnya, tapi kadang aja kita itu apa sih kerjaannya guru olahraga, selalu pernah saya sering dengar gitu. Nah makanya dari PKG PJOK ini mari kita rubah mindset orang-orang seperti itu. Itu ya Bapak Dan guru PJOK itu selalu didambakan sama murid-muridnya. Nah itu, apalagi yang kelas-kelas besar itu sekarang kelas tinggi itu maunya nyari lari-lari terus itu kalau ngelihat itu. Tapi insya Allah semoga kita selalu tetap memberikan hiburan bagi anak. Oke, ini juga apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kebugaran ya jelas.
kita selalu mengarahkan para peserta didik kita untuk ya hidup bugar lah, untuk sehat lah gitu. Ini jelas sekali. Oke, kita lanjut. Di sini tuh Bapak Ibu, kita memiliki tantangan juga, yaitu krisis identitas, yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, ya. Terus apa esensi mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world. Tapi paling tidak arah kita ya kalau untuk tujuan pembelajaran kita terutama di sekolah ya pasti ada ya Bapak Ibu ya. Krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ya, tapi kita fokus saja Bapak Ibu sesuai dengan tujuan keinginan kita di sekolah seperti apa. Oke, lanjut pembelajaran. Ini sebenarnya tujuan utama PJOK Bapak Ibu ya. Ya, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu semuanya jelas. Itu sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Kita sudah membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran supaya mereka sehat. Ya, apa manfaat dari berolahraga, nah, dan bagaimana cara mereka bermain secara aktif. Jadi tujuannya tadi sudah sama. Ya, ini PJOK fasilitasi belajar menikmati gerak ya, di mana improving, engaging, having fun, enjoying ya. Tadi enjoy itu Pak Iman ya, santai ya. Nah, Pak Ali juga tadi itu ya di tempat ikan koi Pak Ali ya, nyaman ya. Ya, kita lanjut Bu. Karena ini PPT yang ini Bapak Ibu, insya Allah saya tidak usah kelas banyak. Nanti kita di PPT berikutnya baru di sana kita kelas banyak Bapak Ibu. Ya. Ini tujuan dan dampak program Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. PKG ini yang kita lakukan yang ini Bapak Ibu. Ya. Baik itu secara mandiri maupun berkelompok, atau di sini meningkatkan kolaborasi dalam komunitas ya. Mungkin di kelas nanti kita lebih kolaborasi di sini, kita saling sharing, mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu tentang pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi peserta didik kita. Nanti mungkin kita bisa berbagi juga di sini. Oke, yang tujuannya mana guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Selanjutnya, arahnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya. Walaupun mereka sudah tidak sekolah lagi Bapak Ibu, tapi mereka karena sering diajar dulu cara berolahraga yang baik, sehingga itu mereka akan tetap terapkan gitu, sampai mereka nanti tua, memiliki anak, memiliki cucu seperti itu. Mereka akan terus membagi ilmu-ilmu itu ke keturunan mereka. Makanya dari sekarang itu paling tidak kita juga memberikan informasi dan pembelajaran itu ya yang nyata Bapak Ibu ya, hasilnya nyata supaya karena ilmu itu akan mereka terus berikan informasinya kepada anak ataupun cucu mereka nanti Bapak Ibu. Ini tantangan kita Bapak Ibu semua. Kita lanjut, ini sudah pelajaran 1 konsep dan keterampilan PJOK yang efektif dilakukan ya. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai ya dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran. Oh ini nanti Bapak Ibu, nanti kita ada juga praktik Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu itu akan membuat video pembelajaran, itu juga ada yang selama 30 menit, itu tanpa editan Bapak Ibu. Nggak usah diedit-edit, yang penting normal saja, mulai dari tujuan pembelajarannya Bapak Ibu sampaikan ya. Terus kegiatan intinya ya sama penutupnya itu Bapak Ibu lakukan selama 30 menit.
memang tidak cukup, tapi diusahakan dicukup-cukupkan, Bapak Ibu. Kayak kita kemarin itu mengajar tanpa diedit, itu direkam, itu seperti itu. Ini nanti ada, tapi asalkan sudah saya informasikan, karena kemarin di kami itu sempat itu hampir kita salah persepsi, kita kira itu dia dikumpulkan di bulan depan, tahu-taunya ternyata dia dikumpulkan di minggu itu. Dan saat itu kita itu sedang lagi, kalau saya nggak salah itu lagi libur Bapak Ibu, libur semester. Jadi ini untuk cari siswa ini wah susah gitu. Tapi kalau sekarang mungkin ya enggaklah, karena anak sudah aktif belajar. Jadi walaupun nanti misal waktunya tinggal minggu ini Bapak Ibu, ya insya Allah bisa dilakukan karena peserta didik kita semua ada di sekolah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu. Nanti perlu kita bahas kembali Bapak Ibu ini. Oke, pemetaan harapan ya. Seperti itu. Oke. Ini sudah kita cukup di sini dulu untuk yang ini Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita di sini. Oke. Yang ini Bapak Ibu. Jadi modul 1.1 ini Bapak Ibu, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Paradigma Bapak Ibu. Mungkin sedikit saya bisa membuka gitu wawasan kita bersama Bapak Ibu. Kira-kira paradigma itu apa sih menurut Bapak Ibu gitu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, paradigma itu apa gitu. Mungkin satu kata lah. Satu kata bisa, satu kalimat juga bisa Bapak Ibu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira paradigma itu apa menurut Bapak Ibu? Paradigma. Gimana Bapak Ibu? Paradigma. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Paradigma menurut Bapak Ibu apa? Paradigma gitu. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya, Pak Nopi, paradigma adalah pikiran. Wih, luar biasa. Kepercayaan, keyakinan atau kepercayaannya bagus Pak. Luar biasa. Pikiran, keyakinan atau kepercayaan. Kira-kira apalagi Bapak Ibu? Yang lain? Bisa di sini. Paradigma. Pikiran ya. Pikiran kita ya. Keyakinan atau kepercayaan. Di mana Bapak Ibu yang lain? Paradigma. Ya. Itu kira-kira keyakinan melakukan sebuah tindakan. Bagus, luar biasa Pak. Bagus apa? Ya. Sebuah tindakan ya. Kita sampai jam 10 ya Bapak Ibu ya, tinggal 40 menit lagi. Keyakinan melakukan sebuah tindakan ya. Bagus Pak, luar biasa. Yang lain? Mungkin lagi masih pada ada ya. Lagi masih pada sibuk. Paradigma Pak Ali, paradigma dapat merubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Gimana mantap Pak. Paradigma itu kita lakukan menyesuaikan diri ya Pak. Selama kalaupun ada perubahan kita harus menyesuaikan diri. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Mungkin di sini
terkait tentang paradigma ya, yang kemarin kita kulas juga sebelumnya di kami ya, sebelumnya saya sebagai peserta gitu. Itu paradigma itu mungkin seperti kayak apa ya, pola model atau kerangka kita ya, ya mungkin kerangka kerja, kerangka berpikir kita, pola pikir kita ya, model cara kita berpikir, keyakinan ya, model kerangka atau keyakinan kita itu ya, kita maunya saya seperti ini gitu ya. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nanti mungkin Bapak Ibu yang satu dengan Bapak Ibu yang lain, paradigma diri gurunya itu ya mungkin ada yang berbeda, tapi itu jangan kita jadikan salah. Nggak ada yang salah di sini Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita di sini itu tidak ada yang salah, di mana di sini itu kita mencari gitu, mana sih yang cocok yang kita terapkan mungkin di diri kita dan untuk di peserta didik kita masing-masing, karena masing-masing sekolah itu pasti berbeda. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tujuan dari sesi ini ya, kali ini peserta dapat melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK ya. Jadi nanti kita di sini itu lebih berefleksi gitu Bapak Ibu tentang bagaimana kita ini selama ini menjadi guru PJOK gitu. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Ya, ini ada tujuan dari sesi kita pada kali ini Bapak Ibu ya. Akan kita lebih bahas lebih mendalam lagi untuk di slide berikutnya Bapak Ibu. Agenda, mengenal refleksi, mengapa dan apa ya, analisis cerita. Yang kedua analisis cerita. Jadi nanti mengapa dan apa sih refleksi itu, mengapa sih perlunya refleksi itu. Nah mungkin ini yang dimaksudkan nanti di sesi kita ini. Oke, lanjut. Di sini ada sedikit motivasi ya, kata-kata dari Albert Einstein ya, yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Artinya kita ya bertanyanya juga jangan senonoh ya Pak Ibu ya. Malah bahasa sasar itu mengececelin kalau batu rentah ini silih. Nah, jadi belajar dari hari kemarin itu, nah mungkin maksudnya refleksi itu seperti itu Bapak Ibu. Saya kenapa sih kemarin? Nah, hari ini saya harus bagaimana supaya kemarin itu kalau ada kendala saya bisa atasi hari ini. Nah, nanti harapan saya ke depannya ketika saya melakukan ini loh yang saya ingin harapkan untuk perlakuan saya di hari ini. Itu mungkin arah dari refleksi itu Bapak Ibu. Lanjut, mengenal refleksi, mengapa dan apa ya. Mengapa dan apa. Nah, kira-kira sekarang Bapak Ibu ya, dari ini sudah ada dari Albert Einstein ini, dan di sini juga sekarang ada kita sedikit mengenal ya. Mengapa gitu? Mengapa perlunya refleksi Bapak? Mungkin ada yang bisa raise hand Bapak Ibu. Kira-kira apa sih refleksi itu? Mungkin yang pertama, apa refleksi itu Bapak? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Raise hand. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Kalau mau bertanya, mau menyampaikan atau nanti kita bertanya, kita raise hand ya Bapak Ibu ya. Sekarang, apa sih refleksi itu kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang raise hand Bapak Ibu. Apa sih refleksi itu gitu? Mungkin kita sering dengar gitu kan, refleksi, kita refleksi gitu.
Kira-kira refleksi itu apa sih Bapak Ibu? Gitu. Ada yang resen Bapak Ibu? Hah? Apa sih refleksi itu? Kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau berikan tanggapannya Bapak Ibu? Apa refleksi gitu? Pak Novi ya, Pak Novi. Ya, silakan Pak Novi. Proses berpikir tentang pengalaman. Oh ya luar biasa. Singkat tapi wah ngena sekali nih ya. Jujur aja Pak Fasil di PPG ini refleksi aja banyak. Iya. Pengalaman. Benar sekali. Refleksi. Ya, pengalaman. Bagus. Tentang pengalaman itu luar biasa sekali. Padat sekali tapi sangat mengena maknanya gitu. Dari chat ini Pak Agus melihat ke belakang ya. Benar Pak. Evaluasi ya gitu ya. Evaluasi ini apa loh yang kemarin terjadi ya. Seperti Pak Novi tadi bilang juga pengalaman ya. Lihat kembali pengalaman, belajar dari pengalaman. Oke. Terus selanjutnya Bapak Ibu, mengapa sih penting gitu refleksi itu? Kenapa dia penting gitu refleksi itu? Mungkin Pak Novi kira-kira mengapa sih penting refleksi itu Pak Novi? Kira-kira menurut Bapak? Banyak semut ini. Untuk memahami diri sendiri itu. Kalau menurut Siang pribadi itu Pak Fasil, untuk memahami diri sendiri. Itu untuk memahami diri sendiri ya. Mengapa penting refleksi itu? Untuk memahami diri sendiri gitu ya. Oke. Dari kolom chat juga ini ada Bu Pit ini. Dari mengalami menjadi memahami. Mantap. Untuk memperoleh wawasan yang berharga dan meningkatkan pemahaman diri. Itu mungkin dari saya. Oke. Oh, terima kasih Pak. Lalu Sapuan ya luar biasa. Kita seperti Pak Sapuan tadi bilang apa Pak Sapuan lupa sedikit yang awalnya. Iya. Memperoleh wawasan yang berharga. Oh iya, memperoleh wawasan yang berharga ya. Dari mengapa sih pentingnya refleksi itu ya? Untuk meningkatkan pemahaman kita juga ya Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sapuan. Ya, Bapak Ibu yang lain juga terima kasih banyak atas masukannya gitu ya tentang mengapa sih penting refleksi itu ya sangat penting Pak untuk ya kita mengevaluasi apa sih yang terjadi kayak misal kalau kita merefleksi pembelajaran kita gitu apa sih yang terjadi ini ya gitu kan. Nah sekarang kalau ada kendala atau ada kekurangan dan kelebihan saya harus apa nih, kelebihan itu biar dia bermanfaat, nah kekurangannya bagaimana saya mengatasinya. Nah, harapan saya melakukan ini loh. Nah, mungkin nanti tugas-tugas Bapak Ibu juga untuk membuat suatu refleksi itu ya begitu Bapak Ibu. Kemarin pembelajaran saya begini, ini dia begini, ada kendala, saya harus apa. Nah, nanti setelah ini, saya harapannya ya saya maunya begini. Setelah saya melakukan ini, saya harapannya peserta didik itu dapat begini. Pembelajaran saya menjadi bermakna, menjadi kreatif, menjadi menyenangkan, nah seperti itu. Itu mungkin sedikit tentang refleksi Bapak Ibu. Lanjut, ini tadi sudah mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK? Ini sekarang pertanyaan yang mengena di tugas kita sendiri Bapak Ibu ya sebagai guru PJOK. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira yang mau raise hand Bapak Ibu?
untuk memberikan tanggapan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita refleksikan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Silakan kalau yang mungkin ada kendala terkait dengan sinyal atau apa bisa di kolom chat juga, tapi ayo Bapak Ibu juga yang mau raise hand, Bapak Ibu memberikan tanggapan silakan raise hand. Ya, 1 orang atau 2 orang bisa silakan Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya semuanya kita boleh berpendapat Bapak Ibu. Di sini tuh tidak ada yang kita semua boleh berpendapat. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK gitu? Kira-kira apa Bapak Ibu yang bisa kita refleksikan? Interaksi ke siswa. Interaksi ke siswa. Bisa Pak, bagus. Memang benar Pak. Cara kita berinteraksi dengan siswa itu bagaimana? Itu perlu juga kita refleksikan. Yang lain Bapak Ibu, itu tadi sudah bagus Pak, luar biasa. Ya, interaksi kita itu memang harus kita refleksikan. Sampai arah cuekin terlalu soal gitu. Kenapa anak ini bisa ada yang minat olahraga sama kita, kadang ada yang nggak mau. Kalau ngelihat kita aja itu mereka malas gitu. Nah, mungkin seperti itu maksudnya Pak Lampi ya. Iya. Interaksi kita terhadap. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kira-kira bagaimana? Kira-kira tentang ini apa sih yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, Bapak Ibu? Hasil Pak mungkin. Silahkan Bukit. Ya, hasil. Oh, hasil pembelajaran kita Bukit ya? Bisa hasil pembelajaran, bisa hasil dari apa namanya sosial, apa berinteraksi? Iya, interaksi sosial tadi. Ya. Luar biasa. Bagus Bukit. Terima kasih banyak. Luar biasa Bukit ya. Yaitu interaksi ya, hasil gitu bisa kita refleksikan. Itu silahkan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Pak. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru PJOK ini ya banyak sekali mungkin yang perlu kita refleksikan Bapak Ibu. Ya mungkin tentang saran prasarana kita yang mendukung pembelajaran kita juga perlu kita refleksikan Bapak Ibu ya. Kayak kita mungkin ada di sini di Kayangan juga, apalagi saya dulu di Salut itu memang minim sekali fasilitas Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini caranya pembelajaran terutama kayak kalau kayak lompat kangkang itu kita tidak punya papan atau apa ya terpaksa nanti kita buat dari apa istilahnya ya bangku-bangku bekas gitu. Pakai siswa ya lompat siswa pakai kangkang itu perlu kita refleksikan seperti itu. Bagus Pak Lalu Safwan. Itu ya, jadi kalau dulu saya di SMA, soalnya pernah honor di SMA Bapak Ibu, di sana itu fasilitasnya lengkap, menurut saya pribadi lengkap, jadi enak apapun yang saya sampaikan materi bisa diselesaikan dengan ya cepat lah, nggak terlalu pusing. Nah ketika saya pindah ke sini, ke SD 2 Salam, wah yang saya punya kalau saya salah itu matras, itu pun matras sudah robek-robek, akibat gempa itu terus alat-alatnya sudah tidak tahu kemana, akhirnya ya modifikasinya yang paling banyak dilakukan Bapak Ibu. Jadi terkait tentang, untung ada kun Bapak Ibu, saya itu untung ada kunnya masih bagus. Nah, jadi itulah sedikit harapan dan kekuatan yang saya bisa manfaatkan untuk pembelajaran saya, sehingga ya paling tidak banyak sekali loh yang perlu kita persiapkan diri untuk sebelum mengajar itu gitu Bapak Ibu. Kalau dulu di SMA itu ya saya datang sekolah tinggal siap mengajar ya fasilitas sudah lengkap, saya jalani Bapak Ibu.
Kalau sekarang tuh pulang sekolah aja dulu kemarin saya mikir nih, besok saya materinya ini, nah terus gimana ini caranya saya siapkan anak-anak ya. Tapi alhamdulillah ngalir aja Bapak. Tapi itulah pentingnya refleksi Bapak Ibu. Kita sebagai guru PJOK juga. Belum kita tentang situasi Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lokasi tempat olahraganya itu sarananya lapangannya kecil, yang nanti mungkin kalau kayak permainan kasti, permainan sepak bola nih nggak bisa dilakukan di sana, nah bagaimana? Nah itu pentingnya refleksi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru PJOK itu ya refleksi itu yang memang banyak mungkin Bapak Ibu. Kita sebagai guru PJOK. Nah mungkin kita lanjut Bapak Ibu itu ya tentang refleksi sedikit tadi. Nah sekarang di sini Bapak Ibu. Ini ada namanya refleksi perbaikan Bapak. Ya, jadi dari seperti yang tadi dibilang dari kita belajar kami ya itu di sini mungkin ada perbedaan Bapak Ibu. Tindakan seorang guru yang mungkin awalnya tindakan kita yang biasa gitu kan ya, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, ya maksudnya kamu harus pelajaran kita sekarang ini ya, langsung buat ini, kalian langsung bergerak di sini ya. Nah, itu maksudnya kalimat instruksi Bapak Ibu dan lain-lain. Jadi di sini refleksi perbaikannya itu akan mengarah ke tindakan reflektif Bapak Ibu. Tindakan reflektifnya apa? Kalau yang tadi mengabsen, sekedar mengabsen, di sini kita mengabsen dengan cara yang berbeda. Ya mungkin ada dengan cara permainan, atau mungkin dengan cara menyebutkan mereka itu kesenangan hobinya apa gitu. Itu bisa mungkin banyak loh metode-metode yang bisa kita lakukan untuk membuat suasana pembelajaran itu menjadi reflektif. Mungkin hanya sekedar mengabsen saja, Ibu. Itu mungkin nanti bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ya mungkin kita berikan alat bantu yang otentik Bapak Ibu, yang nyata, sehingga kadang-kadang kalau jujur ya Bapak Ibu, di salut itu ketika saya belikan bola basket, mereka itu kaget Bapak Ibu. Kok ternyata bola basket ini kerasnya begini ya? Yang mungkin yang mereka lihat kalau mereka nonton video atau apa gitu, ya mantul-mantulnya ya kayak kayak bola beker itu gitu, nah, ringan gitu. Ternyata oh ya, sampai kalau dia kena tangan dia salah pegang itu kan sampai bisa kena sakit jari-jari tangannya itu mereka sadar oh, bahwa bola basket itu ternyata lebih besar loh dari sepak bola. Oh ternyata dia paling besar loh kelihatannya ketika dia jejerkan dengan biasa bola sepak gitu Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya materi dengan tambahan alat bantu. Artinya lebih otentik lagi kita berikan. Walaupun mungkin kita dengan cara penyampaian Bapak Ibu, tapi paling tidak kita mengarahkan mereka di makna dari kehidupan mereka gitu. Misal sekarang kalau kita melakukan kegiatan lari sprint nih, gitu. Jadi lari itu fungsinya ini, kalau kalian lari nanti kan kalian sehat, kalian bisa mendapatkan tubuh yang bugar kalau sering olahraga lari apa. Nah seperti itu Bapak Ibu, kalau tidak kita pakai alat bantu yang otentik. Terus yang selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya sekarang itu kan lebih banyak kayak kreasi itu Bapak Ibu ya. Nah, misal pemanasan sekarang itu katanya 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5, 6 yaitu yang pemanasan yang dinamis ya, yang diam di tempat. Sedangkan nanti mungkin bisa kita kreasikan dengan pemanasan yang ya, statis, mungkin dengan cara permainan apalah ya, kucingan, jaring ikan, ya mungkin petak umpet, apa segala macam itu bisa dikreasikan Bapak Ibu. Sehingga tapi ada tapinya kemarin Bapak Ibu seperti pernah kita bahas, arah SBK atau pemanasan secara bermain itu dia masih mengena dalam konteks materi yang kita ajar. Nanti jangan misal kita istilahnya katanya
Jangan nanti materinya apa namanya lompat kangkang lah misal yang berkaitan dengan lompat, ya pemanasannya anak ini ya paling tidak dia ada lompat-lompat lah, lompat kayak bermain lompat hap gitu ya, itu yang paling katanya seperti itu model pemanasan yang bisa masih sama dengan pembelajaran intinya Bapak Ibu. Selanjutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya mungkin ada ciri-ciri khas Bapak Ibu bisa juga dilakukan di sini gitu. Kayak anak kelas di dalam kelas itu kemarin saya lihat itu guru-guru di kelas itu duduk siap dia bilang gitu. Bernyanyi dulu anak ini sehingga dia membentuk duduk siap gitu. Nah mungkin kita di PJOK juga bisa seperti itu, mungkin kita dengan cara bagaimana ketika kita mungkin mau memberikan instruksi tentang apa untuk menarik pusat perhatian mereka itu bisa kita pakai ya seperti itu. Ya, itu bisa Bapak. Nah inilah tindakan reflektif dari tindakan rutin yang biasa dilakukan, kita lakukan refleksi dan kita lakukan tindakan reflektifnya Bapak. Oke lanjut, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Seperti katanya Bu Pit tadi ya, ini hasil ya Bu Pit ya. Nah, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Ya, selalu kita juga mengikuti ya zaman ya Ibu ya. Sekarang anak-anak senangnya zaman game, zaman apa ya. Katanya ada dokter kemarin yang saya ikuti pelatihannya, katanya coba kalau mau pembelajarannya menarik Bapak Ibu, selalu buat pembelajaran itu selalu ke arah game dia. Yang mau lomba lari kita pakai game, mau pembelajaran kita pakai game, katanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Karena anak itu kalau namanya game itu pasti akan kecanduan. Jadi kalau mereka sering dikasih main game, pasti dia akan kecanduan untuk mengikuti pelajaran kita PJOK. Lanjut yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi perlu juga kita kayak di Kakagor, Bapak Ibu, atau enggak mungkin di teman kita mengajar di sekolah kita gitu, mungkin ada guru olahraga 2, atau bisa juga dengan teman guru kelas atau teman guru mapel yang lain Bapak Ibu ya silahkan kita tetap berkolaborasi ya Bapak Ibu ya untuk terus meningkatkan ya dan mengasah kemampuan kita Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif ya dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi nanti ada juga di modul itu Bapak Ibu, kita akan membahas secara lugas itu apa sih pembelajaran yang kreatif itu. Sehingga tujuan dari pembelajaran efektif itu tercapailah pembelajaran yang efisien ya, efektif dan efisien ya Bapak Ibu yang kreatif ini. Nah, jadi nanti ada juga modulnya itu Bapak. Oke, lanjut Bapak Ibu, analisis cerita. Nah, di sini sekarang ada cerita Bapak Ibu, ini kira-kira bisa dilihat Bapak Ibu, ini saya perbesar sedikit. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada sedikit cerita Bapak Ibu ya sebagai bahan refleksi kita ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Baca cerita berikut ini. Ya. Kecil, enggak kelihatan Pak. Lihat kecil dia. Coba saya perbesar lagi. Ini. Aman tuh, bisa kelihatan, bisa. Sudah? Ya, Pak. Nah, sambil saya baca ya Pak ya. Sambil saya baca ya.
Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Dan sudah 8 tahun dia mengajar, Bapak Ibu. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Ya, dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Dia juga sudah menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Ya, sama-sama sekali gitu maksudnya, ya. Di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ini di akhir pembelajarannya. Mereka sudah berhasil loh meningkatkan. Nah, dan pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK ibu atau bapak selama ini? Apabila ibu dan bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu atau bapak lakukan? Nah, nanti ini akan dijawab di LMS, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menjawab ini di LMS, itu diketik di Word, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa setelah itu di PDF-kan. Jadi dikumpulkannya Bapak Ibu pakai file PDF ya. Katanya kalau Word itu kadang-kadang nggak bisa kebaca, katanya gitu, Bapak Ibu. Jadi paling tidak nanti di PDF-kan Bapak Ibu setelah diketik di Word itu. Seperti tadi kan Bapak Ibu juga sudah melakukan refleksi mungkin banyak ya. Jadi dari Pak Raga ini nanti ini bahan bacaan ini Bapak Ibu juga ada dia di LMS-nya Bapak Ibu ya. Atau mungkin nanti sebentar Bapak Ibu selesai kita rekaman ini saya sedikit bisa memberikan arahan kepada Bapak Ibu cara mengerjakan LMS itu supaya Bapak Ibu itu tidak ketinggalan gitu. Karena LMS ini dilakukan itu fleksibel Bapak Ibu. Tidak mesti harus begini loh, 1 jam harus selesai. Nah, memang di jadwal itu yang saya kirim di grup itu ada asinkronus. Asinkronus itu yang kita kerjakan di LMS itu ada yang dia bilang 1 JP, ada yang dia bilang 2 JP, sampai ada itu yang sampai 3-4 JP gitu di LMS itu. Nah, jadi nanti di LMS itu ada due date-nya Bapak Ibu atau batas akhirnya gitu. Jadi paling tidak Bapak Ibu jangan lewat dari batas akhir itu. Nah, jadi gimana kalau kita lewat dari batas akhir? Bisa dia kekirim Bapak Ibu, tapi dia katanya nggak bisa dinilai. Jadi paling tidak sebelum due date itu dikirim Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya setelah membaca cerita ini Bapak Ibu, pertanyaannya itu begini Bapak Ibu. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Kira-kira cara mengajar Pak Raga itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan juga kah? Dan bagaimana loh hasilnya gitu. Sementara kan kalau Pak Raga itu dengan cara dia pertama dia memberikan tanda,
terus ada tiang, terus di sana nanti anak sudah memiliki petunjuk untuk melakukan syuting gitu. Nah, setelah mereka bisa melakukan itu, mereka secara berkelompok, satu yang observasi, satu yang menjadi atlet dan bergantian, sehingga ketika dilakukan oleh peserta didik itu di akhir pembelajaran, pada akhirnya di sini yang terakhir ini, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Jadi yang awalnya mungkin para peserta didik ini tekniknya masih bias, tidak terlalu baik, ya akhirnya bisa menjadi baik, ataupun cara mereka menembak bola yang awalnya mereka hanya sekedar melempar, bahasa sasaknya kayak melewas pau. Nah ini bisa juga, sekarang dia sudah bisa menembak bola dengan secara aturan skill itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang dimaksud yang di sini Bapak Ibu ya, yang di nomor 1 ini nanti. Sedangkan yang kedua nanti ada 2 pertanyaan di sana, nanti yang Bapak Ibu akan jawab di ketik itu Bapak Ibu. Apabila Ibu atau Bapak menjadi Pak Rangga, maka apa refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu. Terkait tentang tadi sudah kita sedikit saling menyampaikan tentang apa sih refleksi itu, ya seperti tadi Bapak Ibu. Ya, apa sih kekurangan dan kelemahannya ini dari teknik ini. Terus yang kedua itu, sekarang harus saya apa loh cara menanggapi dari kelemahan dan kekurangan itu, atau kelebihan itu saya apakan lagi gitu. Dan yang terakhir harapannya supaya bisa dia seperti ini gitu Bapak. Jadi refleksi itu seperti itu Bapak Bu. Nanti mungkin juga bisa sambil berdiskusi Bapak Ibu ya. Nanti kita tidak hanya berdiskusi sini, nanti mungkin juga lewat chat WA. Kalau Bapak Ibu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang agak ya yang urgent lah menurut saya gitu, bisa Bapak Ibu japri saya, enggak apa-apa. Insyaallah nanti kita sama-sama bisa diskusi di sana. Oke, nanti ini di LMS ya Bapak Ibu, ini gambarannya ya. Selanjutnya itu Bapak Ibu ya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, nanti itu akan diisi di LMS Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah di sini ada kata-kata sampai jumpa Bapak Ibu ya. Ada sesi tatap maya selanjutnya. Nanti kemungkinan kita akan ketemu Bapak Ibu di hari Rabu. Nah, nanti mungkin selesai ini saya minta waktunya 10 menit saja Bapak Ibu. Kita ini untuk membahas kelas kita selanjutnya supaya Bapak Ibu juga tidak terganggu atau mengikuti kegiatan PKG ini juga kita sama-sama enak Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ya, pada akhir sesi kita hari ini ya Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama ini menjadi guru PJOK. Ya ini tujuan kita yang tadi yang pertama. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, terkait tentang refleksi Bapak Ibu sedikit. Nah, jadi ini yang terakhir, oke, terima kasih. Katanya dia berterima kasih, katanya ini Bapak Ibu. Oke, saya hentikan berbagi dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu ya, sedikit materi kita dulu terkait tentang modul 1.1, yaitu tentang refleksi Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu akan masuk ke LMS ya. Di sana itu LMS itu ada yang Bapak Ibu perlu selesaikan untuk bisa mengarah ke jam berikutnya Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin dia agak sedikit begini kelihatannya Bapak Ibu.
di LMS yang berikutnya sedikit saya kasih kita sedikit saya kasih lihat sedikit Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu juga bisa mengisinya dimanapun, di kapanpun Bapak Ibu ya. Yang ini tuh simple gitu Bapak. Bentar. Oke, kemudian kita masuk LMS. Oke, saya share screen sedikit ya Bapak. Saya share screen kembali terkait dengan ini. Oke, nah jadi LMS-nya Bapak Ibu itu dia nanti modelnya begini ya Bapak Ibu ya. Nah, model LMS-nya Bapak Ibu ya seperti ini. Nanti semua modul ya. Nah, ini tuh perlu diselesaikan Bapak Ibu sehingga nanti dia kayak dia ini kan ada tanda lingkaran ya Bapak Ibu ya. Kalau ini Bapak Ibu sudah kerjakan dia akan kecentang Bapak Ibu. Nah, jadi unggah surat izin, unggah fakta integritas ini akan dilakukan pada ini Bapak Ibu, 13 Oktober. Jadi ini kalau kita buka Bapak Ibu, ternyata tadi ada, mohon maaf, siapa saya lupa, saya agak sedikit ya. Nah, jadi memang dia terbukanya itu sampai dari tanggal 3 September dia terbuka Bapak Ibu, kita boleh unduh. Dan ini batas terakhirnya ya, batas waktu pengumpulan tanggal 13 Oktober Bapak Ibu. Kayaknya mungkin ya lebih cepat, lebih baik gitu Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu kerjakan tugas ini, lalu Bapak Ibu nanti filenya di sini mungkin disimpan di mana Bapak Ibu buka, nanti Bapak Ibu taruh, setelah itu Bapak kumpulkan tugas, berarti unggah surat izinnya sudah dikirim Bapak Ibu. Tuh. Selanjutnya mungkin ini semua modul. Nah, setelah itu ini juga sama Bapak Ibu, unggah fakta integritas. Nah, ini modelnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerjakan, dia akan kecentang. Nah, yang tadi itu pertemuan materi orientasi program Bapak Ibu. Jadi dia juga insya Allah akan kecentang kalau Bapak Ibu buka dia sekarang, kalau sudah di absensi tadi sama pihak BGP, dia akan dicentang Bapak Ibu. Nah, refleksi perkembangan kompetensi awal itu yang tadi itu Bapak Ibu akan di sini, kerjakan di sini Bapak Ibu. Yang tadi kita lihat itu, yang tadi saya sampaikan itu akan Bapak Ibu kerjakan dia di sini. Ini kan sebagai petunjuk saya Bapak Ibu ya, saya tidak bisa buka ya, karena memang itu dari sistem Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya tadi saya masuk ke Zoom virtual ya, sesudah itu dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dia kecentang ketika kita sudah zoom. Dia itu akan kecentang Bapak Ibu ketika kita sudah zoom, baru dia akan warna hitam yang ini. Kalau dia belum tercentang yang ini, yang di bawahnya masih gelap dia Bapak Ibu. Yang di bawahnya masih gelap. Jadi ini Bapak Ibu selesaikan ya. Tinggal Bapak Ibu mengetik apa sih refleksi yang Bapak Ibu terus rubah ke PDF, baru Bapak Ibu kirim gitu. Nah, caranya ngirim juga sama Bapak Ibu. Ya, ini ya, refleksi perkembangan PJOK ya. Pak kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat refleksinya seperti apa ya. Baru Bapak Ibu lanjutkan ke sini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak lanjutkan ke sini. Nah, di modul 1.1, misalkan kita sudah lakukan refleksi, kita lanjut ke modul 1.1 Bapak Ibu. Setelah itu dikerjakan ini batasnya Bapak Ibu besok, yang pendahuluan ini.
ya. Jadi pendahuluan ini besok, sehingga pada hari Rabu itu kita tinggal masuk di Zoom itu Bapak Ibu. Tinggal kita masuk di Zoom ini. Kalau ada tandanya hijau begini Bapak Ibu, ini artinya kita ada kegiatan Zoom meeting Bapak Ibu. Ya. Kita akan ketemu tatap maya juga itu di hari Rabu Bapak Ibu sesuai dengan jadwal kalender yang saya kirimkan tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini dikerjakan, terus ini dikerjakan. Maksudnya kalau ini hanya sekedar dibaca Bapak Ibu ya, mungkin bisa di-download ya, dibaca-baca Bapak Ibu, dibaca, terus klik ini apa refleksi, apa itu pre-refleksi ya. Seperti ini diklik ya. Nah, di sini kita dapat glosarium ya. Refleksi itu sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan dan bla bla ya. Framework refleksi ya, kerangka kerja ya, framework ya, kerangka kerja sebagai panduan ya, yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Ada framework itu dia ada model beberapa refleksi Bapak Ibu ya. Nanti bisa juga dicari-cari, di-share Bapak Ibu, di-searching Bapak Ibu. Ada beberapa contoh framework refleksi Bapak Ibu. Nah, model refleksi itu strategis menulis refleksi dengan beberapa langkah ya, dan pertanyaan pemantik yang bisa menjadikan alat bantu saat orang menulis refleksi. Jadi ada pertanyaan di refleksi itu Bapak Ibu. Framework-nya itu ada contoh-contohnya, ada kata pemantiknya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya itu setelah itu Bapak Ibu ya, dia akan kebuka yang ini, kita lakukan pendahuluan juga di sini ya. Ini kita mulai, kayaknya ini ada tes ya, nanti Bapak Ibu menjawab aja ya, sesuai dengan kemampuan dan keyakinan Bapak Ibu, kayak ini soalnya apa, menurut pengalaman Ibu Bapak sejauh mana pentingnya mata pelajaran PJOK yang seperti tadi yang Bapak Ibu sudah sebut-sebutkan, itu bisa dituangkan di sini Bapak Ibu. Dituangkan di sini, diketik ya, setelah itu diklik nanti ada 2 pertanyaan Bapak Ibu di sini nanti. Dia ada 2 soal ya. Setelah itu baru kalau Bapak sudah jawab itu dikumpulkan. Sehingga nanti kita sebagai fasilitator juga bisa menilai jawaban Bapak Ibu gitu. Terus yang selanjutnya yang kedua juga ya, yang lanjut itu di slide yang kedua juga sama, ini ada pertanyaan apa, setelah itu dikumpulkan ya. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini jika ada suatu otoritas pemerintah ingin meniadakan pelajaran PJOK, bagaimana menurut Bapak Ibu ketika ada yang mau pelajaran PJOK itu ditiadakan. Nah, mungkin ini ya contohnya Bapak Ibu pengerjaan LMS sebagai peserta Bapak Ibu. Kalau kami di Pasil itu dia kebuka semua dia Bapak Ibu. Dia sudah kebuka semua. Jadi kita tinggal melihat mana yang dikerjakan. Jadi sekali lagi besok pagi ini jangan lupa dikerjakan Bapak Ibu ya. Yang dari sini ini tinggal diikuti saja, ada petunjuknya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dilakukan pasti dia centang hijau dan pengenalan refleksi ini akan terbuka dia. Tuh. Nanti pasti ada dudet-dudetnya Bapak Ibu, kayak ini framework dan model-model refleksi itu 12 September terakhir dikerjakannya gitu dia Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan yang tadi kita coba, dia available-nya itu tanggal 9 dia bisa kebuka. Hari ini pun kayaknya bisa dia kebuka kalau Bapak Ibu mau kerjakan, tapi kayaknya ini sudah malam Bapak Ibu ya. Nah, dan batas waktunya besok ya Bapak Ibu. Besok hari Selasa sampai jam 12 malam hari Selasa. Jadi waktunya fleksibel Bapak Ibu, Bapak mau Ibu mau kerjakan pagi, siang, sore. Tuh. Oke, mungkin cukup ini dulu Bapak Ibu ya. Kita bisa sampaikan. Izin bertanya sedikit Pak Fasil. Oke. Silakan. Kemarin kan tadi sih sebenarnya yang dikasih tahu sama teman yang ikut PPG nih, katanya kita tidak boleh buka LMS-nya itu pas
jam aktif belajar itu, karena itu kebaca nanti dari sistem, dia bilang nanti itu akan berpengaruh sama nilai apa katanya tadi itu. Gimana itu? Setahu saya LMS-nya PKG PJOK dan LMS-nya PPG itu dia berbeda tempat, Pak. Nah, jadi kalau kita yang PKG ini, kita itu istilahnya fleksibel, Pak. Nah, jadi Bapak bisa kita kerjakan dia kayak Zoom juga bisa kita laksanakan pagi, Pak, asalkan dia itu di atas jam 9.30 mungkin, Pak. Karena biasanya kita olahraga kan pasti pagi gitu. Nah, mungkin bisa dikerjakan jam 10. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengerjakan PPG ya, lagi ikut PPG nih. Nah, LMS-nya kan berbeda dia, Pak. Kalau saya tidak salah dia ada di sebelah kanan PMM yang anunya itu yang apa namanya? Yang tempat kita mengerjakan RHK itu ya, itu dia sebelah kanan. Sedangkan yang LMS-nya kita PKG PJOK ini dia ada di sebelah kiri, dia agak berbeda dia. Mungkin itu Pak Guru. Jadi kalau Pak Guru kerjakan LMS PJOK ini mungkin di pagi hari pas baru selesai mengajar atau apa, kayaknya itu tidak berpengaruh dia ke sistem PG Bapak gitu. Tapi kalau memang Bapak khawatir, bisa saja mungkin Bapak nanti kerjakan siang hari saja gitu. Atau sore juga bisa, Pak, malam juga bisa gitu. Batas waktunya sampai jam 12 besok gitu, Pak. Itu sih. Siap. Itu Pak Guru, nggih. Jadi insya Allah nanti kita nanti saling aja Pak Guru ya, kita saling komunikasi saja. Insya Allah saya juga ya, siap lah untuk kita sharing-sharing, siap membantu. Mungkin itu ya Bapak Ibu Guru hebat ya, materi refleksi kita pada pagi hari, pada malam hari ini ya. Saya selalu ingat pagi ini karena kayaknya ini segar terus. Nah, tapi insya Allah kedepannya nanti mungkin selesai kita tutup rekaman dulu ya. Jadi nanti selesai rekaman ini saya minta waktu 10 menit saja untuk kita bahas. Yang pertama ada ketua kelas kita siapa ya, untuk mendukung kelancaran kegiatan kita ini. Nanti dengan kesepakatan kelas kita juga kita seperti apa ya, ada juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar kita pembelajaran kita ini terarah gitu, arahnya jelas gitu. Kita maunya seperti apa gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kita gitu. Jadi bisa ini sekarang kita gini Bapak Ibu. Jadi kita cukupkan ya malam ini Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu, silahkan sebelum kita tutup. Kira-kira cukup, oke Pak, cukup. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon maaf saya mendadak karena sekali lagi saya juga tadi siang itu ya karena banyak ada kendala sedikit Bu. Nah, selesai ini mungkin untuk nanti kita mungkin bisa sharing terkait waktu di hari Rabu itu seperti apa, dan seterusnya nanti kita tetap komunikasi saja Bapak Ibu, kita musyawarah. Jadi tidak ada yang menentukan saya sendiri Bapak Ibu, saya juga akan memahami dan mengikuti apa yang akan Bapak laksanakan juga. Mungkin ada kesibukan yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi tidak akan mengganggu kesibukan Bapak Ibu pembelajaran PKG PJOK. Mungkin sebelumnya kita bisa share kita foto dulu Bapak Ibu sebagai bukti kita. Mungkin bisa dibuka kameranya bagi yang bisa buka kameranya. Itu kita foto sebentar supaya kita bisa sebentar Bapak Ibu. Kita ya ini ya, kita biar bisa ya, yang bisa dibuka kameranya dibuka Bapak Ibu. Kita foto bareng-bareng ya. Ya, start. Pak Iman, kita sebentar aja ya, saya ya. Kita mungkin
Mungkin kita juga bisa ada yel-yel Bapak Bu ya, misal PKG PJOK hebat gitu ya. Kita genggamkan lagi. Mungkin itu kita punya istilahnya apa namanya? Slogan lah gitu. Nanti soalnya kita kalau pertemuan tatap muka itu Bapak Ibu dengan kelas-kelas yang lain kita ngumpul Bapak Ibu. Bukan hanya kelas kita. Itu banyak kelas kita ngumpul gitu. Jadi nanti kita banyaklah game-game atau kita saling apa namanya ya kompetisi gitu kompetisi gitu. Mungkin sama teman kelas yang dari Pak Hairil, Pak Irwansyah dan Pak Edi gitu. Kita nanti gabung jadi satu tempat. Jadi paling tidak nanti kita ada ya lihat sedikit ya nanti Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kita tangannya kita genggam sedikit Bapak Ibu ya sambil saya betul. Saya hitung ya Bapak Ibu ya, kita genggam 1, 2, 3. Ya. Ya sekarang tangannya dua-duanya Bapak Ibu. Ya kayak kita tangan karate. Tangannya dua-duanya 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin besok kita pakai slogan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah sebentar Bapak Ibu nanti selesai saya rekam ini jangan kita keluar dulu, hanya saya minta 10 menit saja ya. Kita ada kesepakatan bersama. Sebentar saya matikan dulu rekamannya Bapak Ibu. Jadi sekian mungkin cukup untuk materi kita pada pagi hari ini, malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Inilah kesederhanaan saya Bapak Ibu ya, mungkin kekurangan saya gitu. Terima kasih atas sharingnya malam hari ini Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJOK ya. Salam guru PJOK. Hebat gitu ya, gitu Bapak ya. Ya. Salam guru PJOK. Ya. Hebat. Jaya. Jaya juga ya bisa. Karena soalnya Jaya itu banyak yang pakai. Hebat. Sekarang mungkin nanti kita bisa pakai apa? Oke. Saya matikan dulu ya. Matikan streaming. Oke, streamingnya sudah di